Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du fala hawla wa la quwwata illa billah. Kepada seluruh santri Darul Quran, kepada seluruh muslimin wal muslimat dimanapun berada, hari ini adalah hari yang keempat kita mengadakan ngaji online di kantor Fathul Ummah yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Darul Quran dalam rangka mengisi kegiatan bulan Ramadan pada tahun 1441 Hijriah ini. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ampunan Allah selalu menghiasi kehidupan kita karena kita dalam keseharian pasti tidak luput dari dosa, sehingga harapan kita nanti ampunan Allah akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang muttaqin dan menjadi orang-orang yang mukmin sejati. Marilah kita mulai ngaji online ini dengan diawali dengan bertawasul ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal nabiyyin wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin wa ila hadratil ulama'il amilin wal awliya wal musannifin wal mufassirin khususnya ila syaikhul rabbani wa alihi sallallahu syaikhul qadir al-jilani wa ila husni karubil al-kasabani wa ila bisa'atu asatu syaikhul wa bisa'ila qawibahal al-qur'anahiyah wa ila hadrati awliyah isafil jawa wa ila hadrati jami arwahil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat ila hadrati abaina wa ummahatina wa dhurriyyatina wa masyayikhina wa masyayikhina khususun ila hadrati Bahri Abdul Qadir Bahri Qadir Bahri Qadir ila hadrati abina wa bahri al-Qutaqo Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Faslun syahrul maitati utawi wulune bakang wairil adami kang sakliyane anak Adam iku najisun najis inda Syafi'i munggu Imam Asy-Syafi'i wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono syahrul maitah asufu utawi wulu alus wal wabaru lan wulu kasar wa qala lan dawuh sapa Malikun Imam Malik wa utawi syahrul maitah iku tahirun suci mutlakon kelawan mutlak di anahu krono temen setuhure syahrul maitah iku mimma setengah saking perkara layakul luhukan ora manding ingma apa al-mautu mati sawaun iku padha uga kana utawi ento ana apa syahrul maitah iku yuk kalau kena den maem apa lahmuhu daginge sahibu syahril maitah
kana ami kaya dene raja kaya wal qaili lan jaran aula utawa ora yuk kalu kal himari kaya dene himar wal kalbi lan asu. Wa indahu mongko mungguhi Imam Malik syahrul kalbi utawi wulune asu wal khinziri lan wulune babi iku tahironi suci karone fi halil hayati ing dalam tingkah urip wal mauti lan tingkah mati. Wasahihu utawi qaul kang sahih min madhabi Ahmad saking madhabi Imam Ahmad iku taharatu syahri sucine wulu wal wabari lan wulu kasar wasufi lan wulu halus. Wahada utawi iki taharatu syahri iku madhabu Abi Hanifah madhabi Imam Abu Hanifah. Wazadalan nabai sapa Imam Abu Hanifah ana dzalika ing atase mengkono-mengkono taharatu syahri. Faqala nuli dawuh sapa Imam Abu Hanifah bi taharatil qarni kelawan sucine sungu wasini lan untu warroisi lan lar wal admi lan balung idla ruha krono ora ono ruh iku maujud fiha ing dalem kornu asinu arroisu al-admu. Wahukiyalan dan ceritaake anil Hasan saking Imam Al-Hasan wal Auza'i dan Imam Auza'i opo ana syuhura temen sepuhune biro-biro wulu ulaha yo sekabehane syukur iku najasatun najis lakinnaha tetapine syukur iku kaduru bisa suci apa syukur bil ghusli kelawan den wasuk. Wa talafalan perbedaan soal al-a'immatu biro-biro imam madhab fi jawazil intifa'i ing dalem wenane ngalap manfaat bisya'ril khinziri kelawan wulune babi fil qorsi ing dalem taline kalung utawa taline tasbih. Para khasa nuli murahake fihi ing dalem al-qorsi sapa Abu Hanifah Imam Abu Hanifah wa Malikun dan Imam Malik wa mana ala nyegah minhu saking al-qorsi sapa Asyafi'i Imam Asyafi'i wa karrahahu lan makruhake ing qorsi sapa Ahmadu Imam Ahmad wa qala lan dawuh sapa Imam Ahmad al-qorsu utawi taline kalung bilaifi kelawan luluk iku ahabu luweh demenake ilaya marang ingsun. Faslun yang pertama pada pagi hari ini menerangkan tentang bagian-bagian dari bangkai hewan. Bagian yang dimaksud adalah sya'rul maitah. Sya'rul maitah ini artinya adalah bulu dari bangkai. Tergantung dari bulu ini hewan apa. Kalau bulu ayam berarti berbeda dengan bulu kambing, berbeda dengan bulu unta dan lain sebagainya. Akan tetapi di sini secara umum dinamakan dengan bulu ataupun rambut bagi manusia. Bulu bangkai selain bulunya manusia yang sudah mati ini hukumnya najis menurut Imam Syafi'i.
Begitu pula sebagaimana syahrul maitah, di sini ada bahasa asuf atau wabar. Asuf di sini maknanya adalah bulu yang halus, sedangkan wabar ini bulu yang kasar. Berarti ruang lingkup pembahasan masalah bulu ini adalah bulu ayam yang dianggap tebal, ataupun bulu sapi, ataupun bulu domba, ataupun bulu-bulu dari hewan-hewan yang lain, yang jelas masing-masingnya mempunyai perbedaan. Waqala Malikun, Imam Malik kemudian berkata, bulu itu semuanya suci, bulu itu semuanya putih, suci secara mutlak, dikarenakan menurut Imam Malik bahwa bulu tersebut merupakan bagian yang tidak kemasukan kematian. Tidak kemasukan kematian, baik bulu itu berasal dari hewan yang bisa dimakan dagingnya, sebagaimana kambing, sapi, kerbau, kuda, ayam masuk kategori itu, atau dari hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya sebagaimana himar dan juga anjing. Menurut beliau, sya'rul kalbi wal khinzir tahirani fi halil hayani wal mauti, bulu anjing dan juga bulu babi ini keduanya suci dalam kondisi hidup maupun dalam kondisi mati. Wassahihu min madhabi Ahmad, sedangkan menurut qaul yang sahih dari madhabnya Imam Ahmad, taharatu sya'ri wal wabari wa sufi, menganggap bahwa bulu-bulu tadi ini adalah suci, dan itu juga merupakan madhabnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kemudian menambahi bahwa sumu itu apa? Tanduk hewan itu pun juga masuk kategori suci. Giginya, kemudian arwais itu bulu sayap, al-admu tulang belulang dari hewan ini pun juga masuk kategori suci, illa ruha fiha, karena benda-benda itu merupakan benda yang tidak mempunyai ruh. Imam Al-Hasan dan Al-Auza'i menceritakan bahwa sesungguhnya bulu-bulu, semua bulu, rambut bulu dari hewan yang telah mati ataupun bangkai ini adalah najis, akan tetapi bisa disucikan dengan dibasuh. Waqtalafa al-a'imah fi jawazil intifa, kemudian para imam madhab ini berbeda pendapat tentang diperbolehkannya menggunakan bulu anjing dan bulu babi, tentang dibolehkannya mengambil kemanfaatan bulu babi digunakan untuk tali dari kalung atau tali dari tasbih. Iya, aneh-aneh baik. Kosok bulu babi dinggo naleni kalung atau dinggo naleni tasbih. Jadi kadang kita sering menemukan bahasa-bahasa dari para imam kita yang kadang membuat secara pribadi kita itu ketawa. Oh ya, enek-enek aja. Memang beginilah bahasan tentang agama ini sangat detail.
bahasan tentang yang berhubungan dengan Islam itu menjangkau setiap sendi kehidupan manusia sampai hal-hal yang kecil sekalipun. Di sini para imam berbeda pendapat untuk membuat tali dari bulu babi digunakan untuk merangkai kalung atau merangkai tasbih. Faraqqa fihi Abu Hanifah wa Malik. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik memberi kemurahan di dalam hukum ini. Akhirnya beliau memperbolehkan membuat tali yang terbuat dari bulu babi digunakan untuk merangkai kalung, sementara Imam Syafi'i melarangnya dan Imam Ahmad memakruhkannya. Wa qala al-kharju bil laifi ahabbu ilayya. Faslun ma la nafsa lahu, ma utawi kewan la nafsa kang ora ana getih iku maujud lahu kaduwe masa inatun kang wili kanah li kaya dene tawon wanam lilan semut wal konfasa ilan coro wal akrobi lan kala jengking iku ida mata ing dalem nalikane mati apa ma fi syai'in ing dalem suwiji-wiji minal ma'iati saking pira-pira benda kang cair iku la yunajjisuhu ora bisa najisake apa ma ing syai' wala yufsiduhu lan ora bisa ngrusakake apa ma ing syai' inda Abi Hanifah mungguhe Imam Abu Hanifah wa Malikin lan Imam Malik. Wa anahu lan temen setuhune ma iku tahirun suci fi nafsihi ing dalem awak dhewe ma. Warrojihu utawi qaul kang rajih min madhabi Syafi'i saking madhabi Imam Asy-Syafi'i iku annahu temen setuhune ma iku la yunajjisu ora najisake apa ma alma'i'a ing benda kang cuwel walakinahu tetapi nema iku najisun najis bi nafsihi ing dalem awak dhewe nema bil mauti sebab mati wa hadza utawi iki la yunajisu iku madhabu Ahmad madhab Imam Ahmad wa madhabu Syafi'i utawi madhab Imam Syafi'i iku anak duda temen setuhune set al mutawallida kang metu fil makulati ing dalem pira-pira perkara kang kena den pangan ira mata ing dalem nalikane mati apa dud fihi ing dalem makulat iku la yunajjisuhu ora bisa najisake apa dud ing makulat wa yajuzu lan wenang apa akluhu mangan dud ma'ahu sartone makulat wa ma utawi kewan ya isu kang urip apa mafil ma'i ing dalem banyu kagof da'i kaya dene kodhok iku ida mata ing dalem nalikane mati apa mafil ma'i ing dalem banyu aliasi kang sithik iku najasahu najisake apa ma ing mak indah salah hati mungguhi imam telu khilafan halin nulayani li Abi Hanifah marang Imam Abu Hanifah. Faslon yang kedua menjelaskan tentang hewan yang tidak mempunyai darah mengalir. Hewan ini kategorinya ada yang berdarah mengalir, ada pula yang berdarah namun tidak mengalir. Hewan yang mempunyai darah yang tidak mengalir sebagaimana tawon, juga semut,
kemudian juga coro. Coro itu apa? Kecoa. Nah, kecoa. Wal aqrabu kalajengking, ya kalajengking, skorpion. Ketika mati, hewan-hewan tadi ketika mati, kemudian matinya ini berada di benda yang cair, minyak goreng, kemudian air. Inilah yunajisuhu wala yufsiduhu inda Abi Hanifah wa Malikin. Matinya tadi tidak dapat menajiskan benda cair dan juga tidak merusakkan benda cair tadi menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Berarti kalau ada minyak goreng, ibu sampeyan kejatuhan bangkai dari coro, kejatuhan bangkai apa tadi? Coro, tawon, semut, ini minyak gorengnya tidak najis menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Wa annahu thahirun fi nafsihi, dan barang tadi, hewan-hewan tadi ini suci secara dhatiahnya. Sementara menurut qaul rajih dari madhabnya Imam Asy-Syafi'i bahwa hewan tadi tidak dapat menajiskan barang yang cair tadi, akan tetapi walakinahu najisun fi nafsi bil mauti, akan tetapi secara dhatiah, secara fisik hewan tadi ini menjadi najis karena mati. Wahada madhab Ahmad, dan itu pendapat Imam Asy-Syafi'i ini adalah juga merupakan madhabnya Imam Ahmad. Wa madhab Syafi'i, madhabnya Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa drut set ya apa set? Apa mas? Belatung. Ya ular-ular kecil ya ulat kecil itu, ulat kecil. Ulat kecil yang muncul pada makanan-makanan, barang-barang yang bisa dimakan, ini ketika mati di dalam makanan tadi tidak dapat menajiskan makanan tadi, dan bahkan boleh memakan beserta barang tadi. Ini contohnya biasanya kan buah-buahan ya, kayak jambu air itu kadang-kadang terhinggapi oleh hewan-hewan kecil tadi berupa ulat ya. Ulat itu kalau mati di dalam jambu air tadi ini boleh dikeremus ya, sak buahe sak ulate, jadi yang ilani. Tapi hukum di sini madhab Asy-Syafi'i boleh memakan ulat kecil yang berada di makanan-makanan tadi. Nek wong Jawa kaya gagas men begitu, kok golek sing ora enek, ulere kaya ora enek begitu. Tapi di sinilah fenomena yang terjadi di kitab-kitab yang merupakan kitab yang menerangkan tentang perbedaan pandangan dari para ulama. Wa ma ya'isu fil ma'i kadhdha'i idza mata fil ma'i aliyasi limat jasahu intasalasah. Sedangkan hewan yang hidupnya berada di air, hidupnya sering berada di air, di sini contohnya sebagaimana katak. Katak ini meskipun masuk kategori hewan amfibi, yaitu hewan yang bisa hidup di dua alam,
Akan tapi kalau kita lihat ia sering hidup di perairan. Ini ketika mati, kemudian matinya ini berada di air yang sedikit. Air yang sedikit adalah kemarin kita bahas adalah air yang tidak mencapai 2 bulan. Ketika mati berada di air yang sedikit ini dapat menajiskan airnya menurut Imam As-Salasah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ar-Rafi'i, dan Imam Malik. Khilafan li Abi Hanifah, berbeda dengan Imam Abu Hanifah. Faslun wal jaradu utawi walang wasama kulan iwak iku tahirani suci karone bil ijma'i kelawan sepakate ulama. Wa fi najasatil adami hilang iku ing dalam najise anak Adam bil mauti sebab mati li Syafi'i kaduwe Imam Syafi'i qaulani utawi qauluru asahuhuma utawi luwe soheh qaulani iku layan jusu ora najis apa al-adami. Wa huwa utawi layan jusu iku madhabu Malikin madhabe Imam Malik wa Ahmad dan Imam Ahmad. Wa qala lan dawu sapa Abu Hanifah dan Imam Abu Hanifah yang jusu najis apa adami lakinahu tetapi ini adami iku ya guru bisa suci apa al-adami bil husli kelawan den busi. Wal junubu utami wong kang junub wal haidu lan wong kang haid wal musyriku lan wong kang musyrik naudzubillah iku ida wong masa ing dalam nalikane nyilemake sapa wahidun siji minhum saking junub haid wal musyrik ya dahu ing tangane wahid fi inain ing dalam wadah fihi kang iku tetep ing dalam ina maun utawi banyu qalilun kang sithik wal mau mongko utawi banyu iku bakin tetep ala toharoti ing atase sucine mak bil ijma'i kelawan sepakate ulama. Faslun yang berikutnya menerangkan tentang belalang dan ikan laut. Belalang dan ikan laut ini keduanya hukumnya adalah suci secara ijma', baik ketika masih hidup atau sudah menjadi bangkai. Ini hukumnya adalah suci, halal untuk dimakan belalang dan ikan laut. Ikan laut atau ikan tawar itu kalau sudah mati, meskipun menjadi mayat ya, meskipun menjadi bangkai, akan tetapi keduanya hukumnya adalah suci secara ijma'. Wa fi najasatil adami bil mauti li Syafi'i qaulani, dan tentang kenajisan mayat manusia, ya, kenajisan mayat manusia menurut Imam Syafi'i ada 2 pendapat. Yang lebih ashah dari keduanya ini adalah tidak najis. Berarti bangkai manusia menurut qaul ashahnya Imam Syafi'i tidak najis. Wahwa madhabu Malikin wa Ahmad, dan itu juga madhabnya Imam Malik dan Imam Ahmad. Imam Abu Hanifah mengatakan yang yusu lakinahu ya guru bil husli. Beliau mengatakan bahwa mayat manusia yang sudah mati ini najis, tetapi bisa disucikan dengan dimandikan. Sehingga dalam prosesi tajhizul mayit, prosesi mulosoro mayit sebelum disolati, ini hendaknya
wajib untuk dimandikan lebih dulu. Kalau belum dimandikan tidak boleh untuk disolati. Wal junubu wal haidu wal musyriku, orang yang junub, kemudian perempuan yang haid dan juga orang musyrik ketika memasukkan tangannya ke dalam wadah yang ada airnya, sementara airnya itu sedikit, maka air itu tetap dalam kesuciannya secara ijma. Jadi tidak ada pengaruh orang yang junub ya, berhubungan badan belum mandi, kemudian orang yang haid, kemudian orang yang musyrik, ini ketika memasukkan tangannya ke wadah yang ada air sedikit, ini airnya tidak menjadi najis, akan tetapi tetap dalam kondisi suci. Hanya memasukkan. Faslun wasukrul kalbi utawi turahane inumane asu wal khinziri lan babi iku najisun najis. Inda Abi Hanifah mungguin Imam Abu Hanifah wa Syafi'i lan Syafi'i wa Ahmad lan Imam Ahmad. Wa sukruma utawi turahan inumane kewan siwa umakan sakliyane kalbun wal khinzir iku tohirun suci. Lakin ala saw tapi ini utawi kol kang asal min madhabi Ahmad saking madhabi Imam Ahmad, anna sukro sibail baha ini temen setuhune kurahane inumane piro-piro kewan galai raja kaya iku najisun najis. Wakola radawu sapa malikun Imam Malik bidoharati suci kelawan sucine kurahan mutlakon kelawan mutlak. Watafaqolan sepakat sapa al-imatu pira-pira imam asala satu kang telu ala anna sukrol bigoli temen setuhune turahan ilumane bigol wal himari lan himar iku tohirun suci wairu muttohirin kang ora bisa ngucapake barang liya. Wa hukiya lan ceritakake an Abi Hanifah saking Imam Abu Hanifah apa asyaku mamang fi kaunihi ing dalem anane sukru iku muttohiron bisa ngucapake. Wa faidatuhu utawi faidai asyak iku anaman temen setuhune wong lam yajid kang ora nemu sapa man ma'an ing banyu tawadhu amangka wudu sapa man bihi kelawan suhu ma'at tayammumi sarta tayammum. Wal asahu utawi kaul kang asah min madhabi Ahmad saking madhabi Imam Ahmad iku najasatuhu najise sukru. Wattafaqulan sepakat sapa ulama ala taharatil hirrati ing atase sucine kucing wa malang hewan dunaha kang saandhape hirah fil khilqati ing dalem kedadiane. Wa hukyaran den critakake an Abi Hanifah saking Imam Abu Hanifah anahu temen setuhune Imam Abu Hanifah iku karroha iku karoha anahu temen setuhune kelakuan iku karoha makruh apa sukrul hirati turahane ilumane kucing. Wa hukiyalan dan ceritake anil Auza'i saking Imam Al-Auza'i wa Thawri lan Imam Thawri wa Thawri anna opo anna sukroma temen setuhune turahane ilumane kewan layu kalu kang ora kena den pangan opo lahmuhu daginge ma iku najisun najis
ghairul adami sakliyane anak Adam. Faslun yang berikutnya menjelaskan tentang sisa dari minuman. Sisa dari minuman anjing dan babi ini najis menurut Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Sementara sisa minuman dari selain dua hewan tadi adalah suci. Tetapi qaul ashah dari mazhabnya Imam Ahmad mengatakan bahwa sisa minuman dari hewan-hewan yang buas, sibaul bahaim, ini najis. Imam Malik mengatakan biroharoti sukri mutlakon, tentang sucinya sisa minuman dari hewan secara mutlak. Memang kalau kita ikuti dari awal, Imam Malik ini sering berbeda dari kebanyakan ulama. Beliau lebih lebih memurahkan apa yang selama ini kita kaji berkaitan dengan masalah najasah. Wattafaqo al-a'immatu as-salasah, imam tiga ini membuat kesepakatan atau bersepakat tentang sisa minuman dari birwal dan himar ini suci tetapi tidak bisa mensucikan. Jadi kalau kita kembali kepada kategori air, kan ada air tohir, mutahhir, tohir, ghairu mutahhir. Nek tohir mutahhir itu air suci, kondisinya suci dan bisa dibuat untuk mensucikan barang lain. Tapi ada air yang suci tapi tidak boleh digunakan untuk mencuci atau mensucikan barang lain. Jadi kalau air kelapa itu suci tapi tidak bisa dibuat untuk mencuci baju yang najis, tidak bisa dibuat mandi orang jinabat begitu. Mandi atau susu, ya, susu itu kan suci tapi tidak bisa mensucikan, itu kan air susu. Wahudian Abi Hanifah, diceritakan dari Imam Abu Hanifah bahwa beliau ragu-ragu dalam mengatakan bahwa sisa air tadi ini hukumnya adalah mensucikan. Faidahnya tentang keraguan ini, beliau ragu-ragu, Imam Abu Hanifah ragu-ragu tentang sisa minuman dari hewan-hewan tadi ini mutahhir. Tadi kan ada yang mengatakan tohir, ghairu mutahhir, dan Imam Abu Hanifah mengatakan kalau mutahhirnya ini masih meragukan. Faidah dari keraguan tersebut adalah ketika ada seseorang yang tidak bisa menemukan air, ketika ada seseorang yang tidak mendapatkan air, maka dia berwudu dengan menggunakan sisa dari minuman hewan tadi, tetapi disertai dengan tayamum. Abot wudu nganggo sisa minuman air hewan tadi juga masih dituntut untuk bertayamum karena ragu-ragu bahwa sisa minuman hewan-hewan tadi ini bisa mensucikan. Wal asohu, kemudian qaul yang asoh dari madhabnya Imam Ahmad mengatakan tentang najisnya sisa minuman tadi. Wattafaku, para imam, para ulama bersepakat tentang sucinya kucing. Ya, kucing itu suci. Jadi Mas Robit sering bersandar dengan kucing apa ya. Karena kucing itu hukumnya adalah suci. Sepakat ini sepakat. Wa madunaha fil khilqah, dan hewan-hewan yang sejenis dengan kucing ini dalam penciptaannya
mungkin apa namanya, Kruelu ya, Kruelu. Apa itu Kruelu marmut, kelinci. Masuk kategori ini wa madunaha fil jilqah. Wa hukiya an Abi Hanifah, dan diceritakan dari Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan bahwa sukrul hirrah, air sisa minuman kucing ini makruh. Bahasanya makruh di sini. Wa hukiya anil Auza'i was-Sauri, dan diceritakan dari Imam Auza'i dan Imam Sufyan as-Sauri bahwa sisa minuman dari hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya itu najis. Ini beliau berdua, Imam Auza'i dan Imam Sufyan as-Sauri, mengatakan berarti semua sisa minuman dari hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya ini hukumnya najis. Jadi sisa minuman kucing, sisa minuman anjing, sisa minuman babi ini najis, kecuali sisa minumannya manusia. Sisa minumannya manusia yang pada kena diminum, bahkan ada barokah di sisa-sisa minuman atau makanan orang lain ini ketika belum habis itu ada barokah. Faslun al-asohu utawi qaul kang asoh min madhabi Syafi'i saking madhabi Imam Syafi'i iku anna sa'iron najasati temen setuhune sekerine pira-pira najis iku yastawi padha apa qaliluha sithike najasat wa kathiruha lan akeh najasat fi hukmil izarati ing dalem hukum ngilangi. Fala yu'ma mongko ora den sepura apa ansaiin saking suwiji-wiji minha saking najasat illa ma angin perkara ya ta'adzaru kang dadi angel apa al-intirasu ngedoi minhu saking ma waliban ing dalem umume kadamil bakroti kaya dene kadamil basaroti kaya dene gedhiye pira-pira plenting, gedhiye pira-pira plenting. Santri masuk kategori. Biasanya orang-orang puskesmas mengklaim santri ini mesti gudikan. Jadi getih dari budiku. Wa kadamid damamil, wa kadamid damamil lan kaya dene gedhiye pira-pira mudun, wal kuruhi lan pira-pira tatu, wadamil barohi lan gedhiye pira-pira nyamuk, wawani mil dubabilan teleke laler, wa maudhi'il fasdilan panggonane cantuk, wal hijamatilan cantuk bungkem, wati misyari milan ndute dalan, wahada utami iki fala yukfa iku madhabu malikin madhabi Imam Malik ila ana indahu angin temen setuhune miturute Imam Malik koli usairid dimai utawi sithike sekerine pira-pira getih iku makfuun den sepuro apa anhu adima. Wa qala lan dawuh sapa Abu Hanifah kan Imam Abu Hanifah damul kumali utawi gedhiye kumo wal baraghi lan gedhiye nyamuk wal buki lan gedhiye tinggi
iku tohirun suci, arti tinggi ya. Tinggi sih namanya kaweran tinggi. Wa tabarolan milang-milang sopo Abu Hanifah Imam Abu Hanifah bisa irin najasati yang dalam sekerine biro-biro najis kodrot dirhami ing kira-kirane dirham al bagla kang bangsa bagla. Paja'ala nuli dadekake sapa Abu Hanifah ma ing perkara dunahu kang saandhape dirhamul bagla iku makuan anhu makuan ing perkara kang den sepura apa anhu ma. Faslun al-asohu menurut kaul yang asoh dari madhabnya Imam Syafi'i bahwa segala najis ini hukumnya sama, baik sedikit ataupun banyak di dalam hukum untuk menghilangkannya. Ketika ada najis ya harus dihilangkan, harus disucikan. Falain fa'an syai'in minha, maka tidak dimakfu sesuatu yang najis. Artinya tidak dimakfu ya harus dihilangkan, harus dibersihkan, harus disucikan, kecuali illa ma yata'adzaru al-ihtirazu minhu ghaliban, kecuali memang najis-najis yang sangat sulit untuk dihindari secara umum. Ada kadang-kadang pada satu kondisi kita sulit menghindari najis secara umum, mengatakan secara umum, sebagaimana darah dari tadi apa namanya penyakit kulit kecil ya, sebagaimana budik tadi ini kan kecil-kecil itu kan mengandung darah, itu kan sangat sulit sekali. Sebagaimana juga darah dari bisul mudun, darah dari bisul ini, bisul kalau sudah mulai apa namanya keluar darahnya ini kadang-kadang kita kesulitan untuk menjaga agar tidak keluar. Kemudian darah dari luka, darah dari nyamuk, darah nyamuk, kemudian kotoran lalat, wa maudhi'ul fasdi, kemudian tempat atau badan yang dibekam ya. Bekam itu ada dua istilah, al-fasdu wal ijamah. Kalau al-fasdu ini yang dipraktekkan di masyarakat, mengeluarkan darah dari urat nadi, mungkin dari urat nadi tangan atau urat nadi kaki dikeluarkan. Nah kalau hijamah atau bekam ini biasanya dengan menusukkan jarum ke seluruh bagian tubuh. Istilahnya berbeda tapi intinya adalah mengeluarkan darah dari tubuh. Wati nusyari, dan lumpur-lumpur yang berada di pinggir jalan. Di jalan-jalan ketika musim hujan ini merupakan bagian dari sesuatu yang sulit untuk dihindari. Jadi kalau kita bersepeda motor atau bersepeda pancar pada saat hujan atau pada saat hujan kita menuju ke masjid, nah, kaki kita pasti terkena air, yang di air itu kadang ada tanahnya. Itu merupakan sesuatu yang sulit untuk dihindari. Maka meskipun hukum asalnya ini najis, akan tetapi najisnya dimakfu. Tidak apa-apa kita melaksanakan sholat, tetap sah sholatnya,
meskipun terkena dari barang-barang yang dimakruh tadi. Sementara madhabnya Imam Malik, beliau mengatakan bahwa illa anna indahu qalila sa'ir bima ma'fun anhu. Kalau Imam Malik mengatakan bahwa darah yang kecil, darah yang sedikit ini makruh. Darah yang sedikit ini makruh. Najis tapi tetap makruh. Wa qala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah kemudian berkata, damul kumal, darahnya kutu. Kumal itu biasanya hidup di kepala kalian. Kepala kalian ketika masih kecil, biasanya anak perempuan biasanya rambutnya panjang, biasanya dihinggapi kumal, tungo, ya, tahu tungo atau kutu, atau di kutu-kutu di yang lain, tidak hanya di rambut. Dan barokis tadi artinya adalah nyamuk, darah nyamuk, dan juga darah tinggi. Tinggi ini bahasa Indonesia apa tinggi? Pokoknya kutu sing anggunnya apek mulai. Kutu sing anggunnya apek. Ini darahnya suci, tohirun menurut Imam Abu Hanifah. Waktabaro Abu Hanifah tabi sa'irin najasati kodrot dirhami al-bagla. Imam Abu Hanifah kemudian menganggap minimal darah ataupun najis yang dianggap najis ketika mencapai ukuran dirham al-bagla. Saya kurang begitu mendalami di sini. Saya mencari literatur tentang makna dirham al-bagla ini. Sesuatu yang dianggap najis ini ukurannya adalah ukuran dirham. Dirham itu kan mata uang. Ini yang masih yang kecil kan. Dulu pernah ada mata uang yang di negara-negara yang lama sekali itu kecil sekali. Dan dirham al-bagla ini merupakan ukuran di mana najis itu dianggap najis. Pada alamadunahu makfuan anhu, sehingga ketika darah atau najis ukurannya tidak mencapai dari dirham al-bagla ini, meskipun najis tapi dimakfu. Meskipun najis tapi dimakfu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa rutubatu utawi terus-terusan alati rupane rutubah takhrujukan metu apa alati minal ma'id dari saking waduk iku najasatun najis bil ittifaqi kelawan sepakate ulama. Wayuh kalan den ceritaake an Abi Hanifah saking Imam Abu Hanifah anahu temestune kelakuan iku ora dawuh sapa Imam Abu Hanifah bitoharotiha kelawan sucine rukubah wal bau utawi kotoran warausulan letong iku najisani najis karone. Indah Syafi'i mungguwe Imam Syafi'i mutlakon kelawan mutlak. Wa qala lan dawuh sapa Malikun Imam Malik wa Ahmad lan Imam Ahmad bitoharoti ima kelawan sucine baul warraus mimma kulilani saking kewan kang kena den pangan daginge. Wa qala lan dawuh sapa Abu Hanifah Imam Abu Hanifah zarkuto ini utawi teleke manuk al-makulillahi kang kena al-makuli kang kena den pangan kalhamami kaya dene doro wal asofiri lan manuk emprit iku tahirun suci. Wa qaulu qadimin utawi qaul qadim li Syafi'i wa qaulu qadimin lan qaul qadim li Syafi'i kaduwe Imam Syafi'i
wa ma utawi perkara agau kang liyane apa mating makul iku najisun najis wa ukiya lan den critakake anin nahoi saking Imam An-Nahoi anahu tenastuhune An-Nahoi iku kala dawa sapa An-Nahoi abwalu jami'il bahaimi utawi pira-pira uyuwe sekabehane kewan atau hiroti kan suci iku tohiratun suci. Faslun rutubah. Rutubah itu cairan yang mengalir, yang keluar dari perut, ini hukumnya najis. Ya. Cairan atau air yang mengalir, yang keluar dari perut, ini hukumnya najis secara ittifaq ulama. Jadi ketika kalian tidur kemudian keluar air dari mulut, itu adalah aliran air dari perut ya. Air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Sampai nek tidur tidak menggunakan bantal, biasanya kan posisi kepala dan posisi perut ini lebih tinggi perut, sehingga air mengalir menuju ke tempat yang lebih rendah, keluar lewat mulut. Namanya iler, beniler. Ini hukumnya najis secara ittifaqul ulama. Wayuhka dan diceritakan dari Imam Abu Hanifah bahwa beliau mengatakan iler kuwi suci. Ya, Imam Abu Hanifah, jadi ojo kuwatir, Imam Hanifah mengatakan iler kalian iki hukume suci. Wal baulu war rausu, baul itu apa baul? Kencing ya. Baul war raus ini kencing, dan raus kotoran manusia, ini keduanya najis ya. Jadi ngengek atau pipis ini keduanya najis menurut Imam Syafi'i. Jadi kotoran berupa kencing ataupun kotoran kotoran manusia yang keluar dari belakang, bukan saja manusia, kalau menurut Imam Syafi'i mutlak, baik dari hewan yang boleh dimakan dagingnya atau tidak, itu semuanya najis. Imam Malik mengatakan dan Imam Ahmad bi toharotihima mimma kulilahmi, suci, keduanya itu suci, kencing ataupun kotoran dari hewan yang boleh dimakan dagingnya ini suci. Imam Abu Hanifah mengatakan dzarqut thairi, kotoran dari burung yang bisa dimakan dagingnya sebagaimana burung merpati, burung asofir itu apa? Manuk itu aja. Pipit, burung pipit ini suci. Wa qawlu qadimin li Syafi'i, dan juga qaul qadim dari Imam Syafi'i yang mengatakan dzarqut thair al-maqbul ini suci, juga menurut qaul qadimnya Imam Syafi'i. Wa ma'adahu najisun, dan kotoran dari selain hewan yang boleh dimakan dagingnya ini najis. Wahukia anil Nahoi, dan diceritakan dari Imam Nahoi bahwa beliau mengatakan abwalu jami'il bahaimi at-tahirati tahiratun, kencingnya seluruh hewan yang suci hukumnya suci. Tidak perlu saya ceritakan ulang yang kemarin ya, bahwa ada yang mengatakan kencingnya unta adalah suci dan bahkan bisa dibuat obat.
Zaman dulu malah lebih ekstrim. Orang tua kita mengatakan kalau kalian sakit moto, ya sakit mata atau belehan, tambah nono nganggo apa kencingmu itu biasanya mari gitu. Tapi ya itu kan orang dulu nggak ngerti itu asal muasalnya dari mana. Yang jelas kalau di sini kencing kita itu najis, dan berobat dengan menggunakan benda yang najis itu tidak diperbolehkan selagi masih ada obat yang suci. Sekian pengajian pada hari ini, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan baca wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin wa rahmatukum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.